Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bu Nur minta tolong Mas Ananta sebagai ketua kelas memimpin berdoa. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Mas Dio. Mas Dio kemana? Sakit. Pesan Bu Guru hari ini, kita harus tetap bisa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat. Tanamkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Kita akan nilai kebangsaan dan cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama dengan mengikuti irama musik yang sudah disiapkan Bu Nurul. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Anak-anak bisa duduk kembali. Untuk meningkatkan motivasi belajar kita, mari kita mencoba untuk melakukan yel-yel yang sudah disiapkan Bu Nurul, nggih. Bagaimana anak-anak? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Nah, coba perhatikan. Di pertemuan kemarin kita sudah melaksanakan percobaan berupa membuat proyek apa? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik apa saja? Seri dan paralel. Pinter. Siapa kira-kira yang masih ingat apa saja fungsi dari baterai, kabel, saklar, dan lampu? Apa fungsi kabel pada rangkaian listrik? Untuk pinter sekali, untuk mengalirkan listrik dari sumber baterai ke lampu. Pinter sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, melalui pengamatan materi dan video pembelajaran pada flipbook, siswa diharapkan mampu yang pertama, mampu membuat diagram Venn. Terus yang kedua, mampu menganalisis ciri-ciri kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan yang ketiga yaitu mampu membuat karya dari hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi. Begitu ya. Hari ini kita akan menggunakan lagi tapi dengan buku yang berbeda dan isi materi yang berbeda. Bu Nurul di sini memiliki kode barcode untuk masuk ke buku flipbook yang telah dibuat Bu Nurul. Begitu ya? Sudah? Coba sekarang kalian memulai untuk mendekatkan kamera handphone kalian pada kode barcode yang telah disiapkan Bu Nurul. Pada gambar yang sudah dibagikan Bu Nurul ya. Terus di situ nanti setelah tertangkap akan keluar alamat web yang seperti di depan ini. Sudah? Sudah berhasil anak-anak? Sudah. Nah, sekarang materi ajar. Materi ajar bahasa Indonesia di sini kita tetap akan mempelajari teks eksplanasi dengan memperhatikan kalimat efektif dan kosakata baku. Materi IPA kita akan tetap mempelajari rangkaian listrik sederhana yang telah kalian buat proyeknya, begitu ya? Nah, coba dilihat gambar tokoh yang ada di buku kalian. Bisa dilihat juga di layar LCD-nya Bu Nurul di depan ini. Siapa kira-kira tokoh hebat yang di depan ini?
Bapak B.J. Habibie. Betul sekali. Siapakah beliau? Pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia. Siapa yang tahu apa kira-kira kehebatan Bapak B.J. Habibie? Membuat pesawat terbang. Sekarang diberi waktu Bu Nurul untuk membaca. Baca dulu teks biografi Bapak B.J. Habibie yang sudah ditampilkan Bu Nurul di flipbook. Sudah anak-anak? Sudah kira-kira? Coba dilihat di depan. Nah, diulangi lagi Bu Nurul setelah kalian membaca ya. Perhatikan, siapakah tokoh ini? Bapak B.J. Habibie. Terus, apakah peranan beliau bagi bangsa Indonesia tadi sebagai Presiden ketiga Indonesia? Terus selain itu, menciptakan pesawat terbang. Begitu ya. Nah, sudah kegiatan literasi sudah selesai. Coba diperhatikan sekarang. Kalian bisa membalik buku flipbooknya lagi. Apakah di situ ada bacaan teks eksplanasi ilmiah tentang penemu pensil? Ada? Sudah menemukan? Nah, ya baik. Pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemu pensil, di situ ada beberapa kata yang digarisbawahi. Begitu ya? Coba cermati beberapa kata bercetak miring yang merupakan kosakata tidak baku. Coba dibaca. Bandingkan dengan kata-kata yang lainnya, kira-kira kalian menemukan kata apa saja di situ? Gimana sih? Apalagi? Bikin. Kira-kira, dengarkan Bu Nurul ya. Di situ ada kata bikin. Seharusnya di situ harusnya menggunakan kata apa? Apa? Membuat atau buat, nggih. Gimana sih? Itu harusnya menggunakan kata apa? Bagaimana. Jadi dari perbandingan kedua kata tersebut, kalian bisa menyebutkan apa sih perbedaan kata baku dan non baku. Kata baku itu apa? Kata yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia boleh sesuai dengan ejaan EYD, aturan ejaan EYD, begitu ya. Sekarang Bu Nurul minta tolong perwakilan kelompok untuk mengambilkan rangkaian listrik yang di belakang. Nah, sekarang mari kita amati. Ini rangkaian apa, Nana? Seri. Rangkaian seri. Terus di samping ini rangkaian apa? Paralel. Rangkaian paralel. Persamaannya terdapat apa? Sama-sama memiliki sebagai apa baterai? Sumber energi listrik. Terus sekarang perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apabila satu lampu pada rangkaian seri bermasalah, maka lampu lainnya ikut mati. Sedangkan pada rangkaian paralel, ketika ada satu lampu bermasalah, lampu lainnya tidak ikut mati, tidak berpengaruh, begitu ya? Paham nggih? Persamaan dan perbedaannya ya? Nggih, baik, terima kasih. Mari kita bentuk kelompok belajar untuk pelaksanaan pembelajaran ke depan, begitu ya? Nah, kelompok sudah dibentuk. Dari masing-masing kelompok, tentukan satu ketua kelompok kalian. Nah, setelah dibentuk ketua kelompok bisa membagi tugas kerja pada anggota kelompoknya nanti ketika sudah dibagikan LKPD dan sudah melaksanakan perencanaan proyek, gitu ya. Bu Nurul memiliki LKPD 1 dan 2. Sebelum Bu Nurul bagikan, coba diperhatikan. Ini LKPD
begitu ya. Nah, tulis dulu anggota kelompoknya nanti. Setelah itu baca petunjuk pengerjaan, jangan lupa bagi tugas pada kelompok kalian. Itu LKPD 1. Sedangkan di LKPD 2, coba perhatikan. Kalian bisa menyebutkan perbedaan dan persamaan dari rangkaian set dan paralel dan tuangkan pada diagram Venn yang sudah disiapkan oleh Bu Nurul pada LKPD kalian masing-masing. Gitu nggih? Terus perhatikan. Nanti Bu Nurul juga memiliki kartu kosakata baku dan tidak baku. Coba perhatikan. Selain mengerjakan LKPD, kamu harus merancang proyek karya yang menampilkan peta konsep dari kata baku dan tidak baku. Begitu nggih? Nanti Bu Nurul memberikan, besok di pertemuan kedua, Bu Nurul memberikan kartu kosakata baku dan tidak baku. Tugas kalian adalah menuliskan apa kosakata baku atau tidak bakunya dari kata ini. Sama terjemahan, apa sih istilah dari kata tersebut. Gitu ya. Jadi tentukan kira-kira alat dan bahan apa yang akan kamu butuhkan pada pertemuan berikutnya untuk membuat karya. Sekarang Bu Nurul akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Kelompok 1, Bu Nurul minta tolong untuk maju ke depan. Apakah LKPD yang kalian terima sudah lengkap, terdiri dari LKPD 1 dan 2? Coba perhatikan, sebelum mengerjakan. Nah, kita membuat kesepakatan dulu. Ya, kita membuat kesepakatan dulu. Kira-kira untuk mengerjakan LKPD 1, LKPD 2, dan membuat desain proyek dari karya yang akan kalian buat di pertemuan 2, kalian membutuhkan waktu berapa menit kira-kira? 20 menit cukup? Cukup nggih? Ya, baik. Kita bisa memulai untuk mengerjakan LKPD 1, 2 dan membuat desain proyek untuk pembelajaran di pertemuan kedua. Silahkan mengerjakan. Boleh dilepas staplesnya untuk membagi merata tugasnya ke anggota kelompok kalian. Sudah selesai anak-anak? Sudah nggih? Bu Nurul minta tolong untuk masing-masing ketua kelompok membawa ke depan, dikumpulkan ke Bu Nurul. LKPD 1 dan LKPD 2 sudah selesai kalian kerjakan. Sekarang kita sampai pada tahap kesimpulan dan refleksi. Mari kita merefleksikan, menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini kita sudah mempelajari tentang apa saja? Persamaan, rangkaian seri dan paralel. Apakah kalian senang pada waktu proses pembelajaran hari ini? Senang, nggih. Apakah kalian siap untuk membuat proyek di pertemuan kedua? Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apakah kira-kira ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak? Baik. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membacakan doa secara bersama-sama. Gitu ya. Bu Nurul minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bu Nurul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.